Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Kita telah sampai kepada wa khamisuha. Wa khamisuha yang kelima dari syarat-syarat wudu. Yang kelima dari syarat-syarat wudu adalah dukhulu waqtin lidaimi hadatsin. Masuknya waktu lidaimi hadatsin bagi orang yang terus-menerus berhadas. Kasalisin seperti orang yang beser, yaitu orang yang senantiasa mengeluarkan kencing terus-menerus. Wa mustahadhatin dan wanita yang istihadhah, yang mengeluarkan darah istihadhah. Jadi istihadhah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita. Keluarnya tadi di luar masa haid dan nifas. Nah, darah ini juga sering dinamai dengan darah penyakit. Nah, wanita yang terkena istihadhah ini tetap wajib mengerjakan sholat. Jadi syarat yang kelima dari syarat-syarat wudu itu adalah masuknya waktu bagi daimul hadas, orang yang terus-menerus berhadas, seperti salisil baul dan mustahadhah. Nah, wanita istihadhah dan semisalnya tadi, orang-orang yang semacam ini, dia ini boleh melakukan wudu itu ketika sudah masuk waktunya sholat. Jadi kalau wudunya itu sebelum masuk sholat, maka wudunya tadi enggak sah. Jadi syarat yang kelima adalah masuknya waktu bagi daimil hadas. Kemudian wa yushtaratu dan disyaratkan aidan juga dhannu dukhulihi, menduga masuknya waktu sholat. Ketika dia tidak mengetahui waktu sholat, maka disyaratkan dia harus menduga masuknya waktu sholat. Fala yatawaddau, maka dia daimul hadas tadi enggak boleh berwudu. Kal mutayammim, seperti orang yang tayamum, tidak boleh berwudu li fardin, untuk sholat fardu, au naflin muaqqatin, atau untuk sholat sunnah muaqqatin yang telah ditentukan waktunya. Fala yatawaddau, maka dia tidak boleh berwudu qabla waqti fi'lihi, sebelum waktu melakukan fardu dan sholat sunnah yang telah ditentukan waktunya tadi. Jadi sebelum masuk waktu zuhur misalnya, kok dia sudah berwudu, maka wudunya tadi enggak sah, tidak sah digunakan untuk sholat zuhur tadi. Begitu juga belum masuk waktu sholat duha. Sholat duha ini adalah termasuk sholat sunnah yang telah ditentukan waktunya. Jadi belum masuk sholat duha, belum masuk waktunya sholat duha, kok dia sudah berwudu untuk sholat duha, maka tidak sah wudunya. Wali sholati janazatin, dan untuk sholat jenazah qoblal ghusli, sebelum memandikan mayit. Jadi wudunya daimul hadas untuk sholat jenazah itu adalah setelah mayit tadi dimandikan. Karena masuknya waktu mensolati jenazah itu masuk setelah mayit tadi dimandikan. Wa tahiyatin qabla dukhulil masjid, dan sholat tahiyatul masjid sebelum masuk masjid.
Jadi belum masuk masjid kok sudah wudhu, niatnya wudhunya tadi untuk sholat tahiyatul masjid, itu nggak sah wudhunya. Jadi masuk masjid dulu baru berwudhu. Warwatibi al-mutaakhirah, dan rawatib mutaakhirah yang dimaksud adalah sholat ba'diyah qabla fi'lil fardi, sebelum melakukan fardu. Jadi sholat fardu dulu baru sholat ba'diyah. Walazima, dan wajib wudu'ani, dua kali wudu. Wajib melakukan dua kali wudu ala khotibin, atas khotib daimil hadas, yang terus menerus berhadas. Ahaduhuma, salah satu dari wudunya, salah satu dari kedua wudu tadi itu lil khutbataini, untuk dua khutbah. Wal akhar, dan wudu yang lainnya ba'dahuma, setelah dua khutbah, itu li sholati jumu'atin, untuk sholat Jumat. Jadi bagi khotib yang daimul hadas, maka dia wajib dua kali wudu. Lazima wudu'ani, wajib melakukan dua kali wudu. Yang pertama untuk dua khutbah. Kemudian setelah itu, setelah dua khutbah, dia wajib wudu satu kali lagi, yaitu untuk sholat Jumat. Jadi wudunya tadi dua kali. Jadi nggak cukup wudu satu kali. Kemudian wayakfi, dan cukup wahidun, satu kali wudu, lahuma, untuk keduanya, untuk dua khutbah dan sholat Jumat tadi, li ghairihi, bagi selain daimil hadas. Jadi bagi orang yang sehat, yang normal, yang bukan daimul hadas, satu kali wudu itu sudah cukup untuk dua kali khutbah dan satu kali sholat Jumat. Itu sudah cukup. Kemudian wajibu alaihi, dan wajib alaihi, atas daimul hadas, al wudu'u, wudu, likuli fardin, untuk setiap fardu, katayamumi, seperti tayamum. Jadi orang yang daimul hadas itu wajib berwudu. Wajib berwudu untuk setiap kali sholat fardu. Jadi setiap masuk fardu, dia wajib berwudu. Seperti tayamum, satu kali wudu itu untuk satu kali fardu. Tetapi dia boleh melakukan sholat sunnah sesukanya, itu boleh. Jadi satu kali wudu itu untuk satu kali fardu, tetapi dia boleh melakukan sholat sunnah semaunya. Wakada, begitu juga ghuslul farji, wajib membasuh farji, wa ibdalul qutnati, dan mengganti kapas, alati, kapas yang bifamihi, yang berada pada mulutnya farji, wal isobati, dan wajib juga mengganti isobah. Isobah ini tali pengikat. Wa illam tazul, meskipun tali pengikatnya tadi nggak bergeser, an mauti'iha, dari tempatnya isobah. Jadi wajib untuk setiap kali mau wudu, wajib dibasuh farjinya. Membasuh farji dulu, kemudian kapasnya diganti, kemudian pengikatnya pun juga wajib diganti, meskipun nggak bergeser. Jadi setiap mau sholat itu seperti itu tadi. Farjinya tetap harus ditutup dengan kapas, yaitu supaya nggak netes-netes. Kemudian wa'ala nahwi salisin, dan atas seumpama salisin, orang yang mengeluarkan kencing terus, wajib atas orang yang salisin itu mubadaratun bisolah,
bersegera melakukan sholat. Jadi untuk orang yang senantiasa berhadas, dia harus bersegera melakukan sholat. Jadi begitu masuk waktu sholat, hendaknya dia berwudu, kemudian langsung sholat. Nggak boleh ditunda-tunda. Kemudian, falau akhara, seandainya dia mengakhir-akhirkan sholat, tetapi limaslahatiha, karena untuk kemaslahatan sholat, mengakhirkan sholat untuk kemaslahatan sholat, seperti kantidhari jama'atin, seperti nunggu jamaah, au jum'atin, atau seperti nunggu Jumat. Wa in ukhirat, meskipun keduanya tadi diakhirkan, Jumat atau jamaah tadi diakhirkan, an awalil waktu, dari awal waktu. Wa kadzahabin, dan seperti pergi ila masjidin, menuju ke masjid, lam yadurruhu, itu semua enggak membahayakannya. Jadi kalau mengakhirkan sholat tadi itu karena kemaslahatan sholat, seperti nunggu sholat jamaah atau nunggu sholat Jumat, atau untuk seperti pergi menuju ke masjid, meskipun sholatnya tadi diakhirkan, maka itu enggak masalah. Enggak masalah. Lam yadurruhu, tidak membahayakannya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.